Shalom, selamat pagi Bapak, Ibu, Opa, dan Oma yang diberkati Tuhan. Perkenalkan, nama saya Francine Mervol dari GPIB Petra Bogor. Selamat berjumpa di program Dewan PKLU GPIB dalam acara Saya dan PKLU membaca Alkitab bersama. Ya Tuhan, isi hidupku dengan anugerah, supaya dalam diriku cinta-Mu nyata. Opa dan Oma yang diberkati Tuhan, di pagi ini kita akan bersama-sama membaca Alkitab. Sebelum kita membaca dan merenungkannya, marilah kita berdoa. Ya Bapa yang baik, terima kasih untuk damai, sukacita, kesehatan, dan penyertaan yang Kau berikan kepada kami semua. Kami mohon berkat-Mu untuk membaca firman-Mu dan merenungkannya. Kiranya Engkau berkenan atas permohonan kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur kepada Bapa di surga. Amin. Opa dan Oma yang diberkati Tuhan, di pagi ini kita akan bersama-sama membaca Alkitab yang terambil dari Kolose 3 ayat 22 sampai dengan 25. Hai hamba-hamba, taatilah Tuhanmu yang di dunia ini dalam segala hal. Jangan hanya di hadapan mereka saja untuk menyenangkan hati manusia, melainkan dengan tulus hati karena takut akan Tuhan. Apapun juga yang kamu perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Kamu tahu bahwa dari Tuhanlah kamu akan menerima warisan yang menjadi upahmu. Kristus adalah Tuhan dan kamu hambanya. Siapa saja yang berbuat salah akan menanggung kesalahannya itu, karena Tuhan tidak memandang mereka. Bapak, Ibu, Opa, dan Oma yang diberkati Tuhan, pagi ini renungan kita berjudul Hamba yang Setia pada Tuhan. Dalam relasi tuan dan hamba, kesetiaan hadir sebagai jembatan penghubung yang memotivasi seseorang. Hamba mengerjakan tugasnya dengan baik. Kesetiaan menjadi hal yang mendasar, mengingat sikap tersebut merupakan salah satu karakteristik manusia baru. Hal ini didasarkan pada pemahaman bahwa Allah yang bekerja adalah Allah yang melakukan karyanya melalui manusia untuk mendatangkan damai sejahtera. Nasihat Paulus kepada jemaat di Kolose bertujuan untuk menegaskan bahwa sebagai tuan maupun hamba yang beriman kepada Yesus Kristus, mereka adalah hamba-hambanya. Demikianlah Injil menjadi berita sukacita yang ditujukan kepada semua orang. Bagi kita yang hidup di zaman ini, kesetiaan barangkali bukanlah perkara mudah. Fakta membuktikan lebih mudah untuk tidak setia atau tidak taat. Sebab untuk menjadi hamba yang taat diperlukan kesungguhan hati dan kesediaan untuk menyimak setiap perkataan Tuhan. Maka ketaatan bukanlah dalam kerangka pasif,
tetapi aktif. Bukan dalam kerangka pembenaran, tetapi dalam semangat yang terus menyala. Jadi jika Tuhan berlaku jahat, maka hal itu menjadi urusan Tuhan. Sebab perilaku jahat seseorang, Tuhan kepada hambanya adalah kejahatan kepada Tuhan. Dengan pemahaman seperti ini, seorang hamba juga dituntut yang sama, yakni untuk berlaku jahat kepada Tuhan, sebab hal demikian berarti berlaku jahat kepada Tuhan. Pengajaran ini menjelaskan adanya akibat dan kejahatan yang dilakukan oleh tuan maupun hamba, sehingga keduanya tunduk dalam ketaatan kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan. Karena itu, bekerjalah dengan sungguh-sungguh, bukan saja untuk menyenangkan hati Tuhan. Bekerja dengan sungguh-sungguh akan membentuk relasi yang baik dengan Tuhan, sekaligus wujud ungkapan syukur kepada Tuhan. Demikianlah Opa dan Oma renungan kita di pagi ini. Tuhan memberkati. Bertahanlah tetap sehingga kau menang. Setialah, selamatmu genap sesudah berperang. Meski bertambah para bahaya, telah hampir habis sisa payah. Setialah. Bapak, Ibu, Opa, dan Oma yang diberkati Tuhan, kita telah bersama-sama membaca Alkitab dan merenungkannya. Mari kita berdoa. Ya Bapa, kami mengucap syukur atas penyertaan-Mu di pagi ini untuk Opa dan Oma yang mengikuti ibadah PKLU di pagi ini. Biarlah firman yang telah kami dengar dapat menjadi petunjuk untuk kami jalani di dalam kehidupan selanjutnya. Berkatilah Bapak dan Ibu, juga Opa, Oma di setiap saat, di setiap tempat dan kondisinya, agar senantiasa selalu merindukan dan membutuhkan firman-Mu sebagai pelita kebenaran yang memerdekakan dan penghiburan untuk menguatkan. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, Opa, dan Oma yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, di pagi ini kita telah bersama-sama membaca dan merenungkannya firman Tuhan. Dan biarlah firman Tuhan memberi kekuatan di dalam kehidupan kita semua. Selamat pagi, selamat beraktivitas, Tuhan Yesus memberkati.